Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hifni karena telah memberikan kesempatan untuk kami menampilkan tugas video ini. Dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dengan NIM 12010050. Saya Mega Wulandari, NIM 120123000109. Saya Salnovita dengan NIM 1201230067. Saya Venia dengan NIM 120123000108. Saya Faizati Nurusifa dengan NIM 120123000031. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas video kami yang berjudul Penentuan Kompetensi Relatif Perkara Cerai, Penentuan Kompetensi Perkara Penguasaan Anak, Penentuan Kompetensi dalam Nafkah dan Harta Bersama. Video ini akan membahas tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Selamat menonton dan menyimak tugas video dari kami kelompok 2. Definisi kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Dengan kata lain, pengadilan yang memiliki kompetensi relatif adalah pengadilan yang berwenang menangani perkara di wilayah hukumnya. Kompetensi relatif merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan. Hal ini memastikan bahwa perkara diadili oleh pengadilan yang tepat dan memiliki wewenang untuk menangani perkara tersebut berdasarkan wilayah hukumnya. Latar belakang penentuan kompetensi relatif dalam perkara perceraian, penguasaan anak, serta nafkah dan harta bersama didasarkan pada asas aktor squitur forum rei atau penggugat mengikuti domisili tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 118 Hukum Acara Perdata atau 142 Parlemen Benteng. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses hukum dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Yang pertama ada perceraian. Kompetensi relatif umumnya ditentukan berdasarkan tempat tinggal tergugat suami atau istri, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ketidaktahuan domisili tergugat. Dalam pasal 126 Hukum Acara Perdata atau 151 Parlemen Benteng. Nomor 2 ada pengasuhan anak atau hadhanah, mengikuti kompetensi pengadilan yang memutuskan perceraian. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Yang ketiga ada nafkah dan harta bersama, dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau terpisah dengan kompetensi relatif mengikuti domisili tergugat atau tempat harta berada. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Penentuan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan. Kompetensi relatif dalam perkara cerai. Kompetensi relatif dalam perkara cerai merujuk pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan lokasi atau domisili para pihak yang bersengketa. Ini berbeda dengan kompetensi absolut yang menentukan jenis pengadilan yang berwenang untuk menangani suatu perkara. Misalnya, pengadilan agama untuk perkara cerai. Contohnya, tempat tinggal, jika suami tinggal di Jakarta dan istri tinggal di Bandung, maka pengadilan agama di Jakarta atau Bandung dapat menangani perkara cerai mereka. Yang kedua, domisili. Jika suami berdomisili di Jakarta dan istri berdomisili di Bandung, maka pengadilan agama di Jakarta atau Bandung dapat menangani perkara cerai mereka. Lokasi objek sengketa. Jika harta bersama ingin dibagi terletak di Surabaya, maka pengadilan agama di Surabaya dapat menangani perkara pembagian harta tersebut.
Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 108 mengatur bahwa pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara cerai adalah pengadilan agama di tempat tergugat berdomisili. Kompetensi relatif. Konsep ini juga diatur dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan di tempat tergugat berdomisili atau di tempat objek sengketa berada. Pentingnya kompetensi relatif. Yang pertama, menjamin bahwa perkara diadili di pengadilan yang dekat dengan para pihak, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses proses hukum. Yang kedua, meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem keperadilan. Kompetensi relatif penguasaan anak. Kompetensi relatif dalam hal penguasaan anak dalam perkara cerai merujuk pada kewenangan pengadilan agama untuk menentukan hak asuh berdasarkan lokasi atau domisili salah satu orang tua. Nah, ini berbeda dengan kompetensi absolut yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara cerai dan segala aspeknya, termasuk hak asuh anak. Nah, contohnya yang ke-1 ada tempat tinggal. Jika suami tinggal di Jakarta dan istri tinggal di Bandung, maka pengadilan agama di Jakarta atau Bandung dapat menentukan hak asuh anak. Nah, yang kedua ada domisili. Jika suami berdomisili di Jakarta dan istri berdomisili di Bandung, maka pengadilan agama di Jakarta atau Bandung dapat menentukan hak asuh anak. Ada juga dasar hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, pasal 108 menyatakan bahwa pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara cerai adalah pengadilan agama di tempat tergugat berdomisili. Dalam hal ini, tergugat adalah pihak yang diajukan gugatan cerai. Ada juga kompetensi relatif. Konsep ini juga diatur dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan di tempat tergugat berdomisili atau di tempat objek sengketa berada. Dalam hal ini, objek sengketa adalah hak asuh anak. Nah, pentingnya kompetensi relatif juga menjamin bahwa perkara hak asuh anak diadili di pengadilan yang dekat dengan salah satu orang tua, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses proses hukum. Nah, meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dan juga menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Kompetensi relatif nafkah dan harta bersama. Kompetensi relatif dalam hal nafkah dan harta bersama dalam perkara cerai merujuk pada kewenangan pengadilan agama untuk menentukan kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama berdasarkan lokasi atau domisili salah satu pihak. Ini berbeda dengan kompetensi absolut yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara cerai dan segala aspeknya termasuk nafkah dan harta bersama. Contoh yang pertama, tempat tinggal. Jika suami tinggal di Jakarta dan istri tinggal di Bandung, maka pengadilan agama di Jakarta atau Bandung dapat menentukan kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama. Yang kedua, domisili. Jika suami berdomisili di Jakarta dan istri berdomisili di Bandung, maka pengadilan agama di Jakarta atau Bandung dapat menentukan kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama. Yang ketiga, lokasi objek sengketa. Jika harta bersama yang ingin dibagi terletak di Surabaya, maka pengadilan agama di Surabaya dapat menangani perkara pembagian harta tersebut. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 108 menyatakan bahwa pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara cerai adalah pengadilan agama di tempat yang tergugat berdomisili. Dalam hal ini, tergugat adalah pihak yang diajukan gugatan cerai. Yang kedua, kompetensi relatif. Konsep ini juga diatur dalam hukum acara perdata yang menyatukan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan di tempat tergugat berdomisili atau di tempat objek sengketa berada. Dalam hal ini, objek sengketa adalah kewajiban nafkah dan harta bersama.
Terus ada pentingnya kompetensi relatif. Yang pertama itu menjamin bahwa perkara nafkah dan harta bersama diadili di pengadilan yang dekat dengan salah satu pihak, sehingga mereka lebih mudah mengakses proses hukum. Yang kedua, meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Yang terakhir, menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Kesimpulan, penentuan kompetensi relatif dalam perkara cerai merupakan sengketa hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama, merupakan kunci untuk memastikan proses hukum yang adil, efisien, dan tertib. Kompetensi ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili salah satu pihak yang bersengketa atau letak objek sengketa. Secara umum, pengadilan agama berwenang atas perkara cerai itu sendiri, hak asuh anak, dan pembagian harta sebelum perkawinan. Sementara, pengadilan negeri menangani pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Tujuan utama dari penentuan kompetensi relatif ini adalah untuk menjamin akses murah bagi para pihak yang berperkara, secara mencegah konflik yurisdiksi dan memastikan kepastian hukum. Dengan demikian, sistem ini direncana untuk melindungi hak kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Sekian presentasi video dan perkenalan dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan informasi untuk kita semua. Kami akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.